Hai, aku Sarah Dumaris Oktaviani. Hari ini kita masuk dalam segmen pengakuanku. Teman-teman dapat mensupport aku dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah ini. Aku baca pengakuan yang pertama. Shalom Lala, nggak tahu DM gue akan dibalas atau enggak. Tapi minimal gue pengen cerita semuanya ke lo. Oke. Kayak terdorong aja gitu untuk cerita ke lo. Gini. Gue sadar sih, gue egois banget. Jujur, malu tapi gue usaha cerita apa adanya, sebobrok dan sejelek apa latar gue. Sebobrok dan sejelek apa. Semua orang punya masa lalunya masing-masing. Semua orang punya masa kelamnya masing-masing. Tapi pertanyaannya, mau nggak sekarang kita datang sama Tuhan? Karena Tuhan nggak peduli masa lalumu apa. Lanjut ya. Bisa dibilang gue orang berkecukupan, puji Tuhan. Mau beli apa aja adalah gitu. Gue orang pelayanan dulu. Dulu berarti sekarang udah ninggalin gitu maksudnya. Ya nggak sih? Ortu gue orang pelayanan juga. Aktif banget di gereja. Oke. Tapi karena gue ada masalah sama orang gereja. Gimana? Apa gimana nih? Tapi karena gue ada masalah sama orang gereja, anjing sih memang dia. Tolong editor zoom ke muka saya nanti. Plus pekerjaan gue nuntut waktu yang overtime. Sampai gue gak bisa pelayanan and gue cabut dari pelayanan. Gue fokus ke kerja, gue kebawa arus dunia. Dengan semua kenakalan dunia ini, tepat 1 minggu lalu gue hampir mati kecelakaan and Tuhan tolong gue. Masih untung lu ditolong ya, kalau gak ditolong lu sama tuh kayak temen gue, aku punya temen juga yang hampir mati. Tapi bersyukur loh, Tuhan tolong. Dan itu juga ada bagi kamu. Bersyukur. Karena Tuhan kasih waktu untuk kamu bertobat. Gimana kalau Tuhan gak kasih waktu? Neraka tempatmu. Dia masih baik ke gue. Dia masih baik ke gue yang kotor ini. Oh dia Tuhan maksudnya ya. Dia masih baik ke gue yang kotor ini. Gue sadar kalau gue udah jauh banget dari Tuhan. Puji Tuhan. Sadar gue kalau gue kotor najis malah. Tapi dia bisa terima gue lagi gak ya lah? Gue mau minta ampun. Kalau kamu punya hati, punya perasaan, gue manusia berdosa dan gue mau minta ampun sama Tuhan. Ketahuilah saat itu sebenarnya, saat itu juga ketika lu punya perasaan itu, saat itu, detik itu juga Roh Kudus sedang menjamamu. Roh Kudus sedang mengetuk pintu hatimu untuk kamu datang dan minta ampun sama Tuhan. Karena gak semua orang, itu anugerah ya. Itu anugerah, karena gak semua orang dapat anugerah itu. Kalau kamu diketuk, ayo datang sama Tuhan, minta ampun. Karena apapun masa lalumu, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu dulunya mendukakan hati Tuhan, kalau kamu mau datang sama Dia dengan kesungguhan hati, Dia buka tangannya dan bilang, sini nak sama aku bapamu, aku masih sayang sama kamu. Apapun bentukmu, apapun dosamu, sudah berbentuk rempeyek pun gitu ya kan. Tuhan masih sayang sama kamu. Tuhan masih cinta sama kamu. Tuhan masih sayang banget. Jadi datang sama Tuhan. Please, gue berharap banget DM gue lu baca. Bukan gue baca lagi. Gue jadiin video. Dan semoga ini boleh menjawab pertanyaan teman-teman yang lain juga. Yang case-nya sama seperti yang kamu alami. Doain gue lah tolong. Nanti di ending kita sama-sama doain. Ya. Jawaban dari aku. Ketika kamu punya pekerjaan dan ketika keadaan mengecewakan kamu, teman pelayanan mengecewakan kamu langsung undur dari Tuhan. Justru aku mau bertanya, imanmu seperti apa sih selama ini? Kadar atau kepercayaan kamu sama Tuhan, sama kuasa Tuhan tuh seperti apa? Karena banyak orang yang punya iman itu untuk minta-minta sama Tuhan. Aku punya iman. Aku percaya sama Tuhan. Tapi
Tujuannya hanya untuk minta-minta sama Tuhan. Tuhan berkati aku, beri aku mobil, beri aku rumah, beri aku ini, beri aku ini. Nggak perlu ngaku kok. Cukup dalam hati aja, yes, it's me. Aku yang percaya sama Tuhan hanya untuk minta berkatnya doang. Tapi sedikit orang yang punya iman untuk taat sama Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Dan aku mau taat apa katanya. Apa firmannya. Firmannya bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika kamu berantem sama teman pelayanan kamu tadi, kamu undur. Baru dijelekin dikit, kamu udah mundur dari pelayanan. Baru dikatain dikit, kamu udah mundur dari pelayanan. Itu taat? No. Firman juga bilang, ditampar pipi kiri, tonjok pipi kanan. Oh enggak. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Siapa musuhmu? Kasih dia roti. Ketika dunia bilang, ya kalau lu nampar gue, ya gue tampar balik lah. Enak aja lu. Dunia bilang gitu. Tapi Firman bilang apa? Kamu ditampar. Nih tampar, kasih nih. Artinya apa? Bukan ketika kamu ditampar, lu langsung kasih pipinya langsung. Bukan. Ketika kamu ditampar, aksi dari kamu, kita bukan tampar balik. Tapi kita ngasihi dia. Menunjukkan kasih yang Yesus kasih ke kita. Paham? Ingat, sedikit orang yang punya iman untuk taat sama Tuhan. Tapi banyak orang punya iman untuk minta-minta sama Tuhan. Minta apa? Hanya minta berkatnya aja. Kamu yang di mana? Ingat, Dia Tuhan kita yang layak untuk kita sembah. Dia Tuhan kita yang layak untuk kita agungkan. Jadi, kamu yang bilang kamu dulu pelayanan, kamu yang bilang kamu yang dulu cinta Tuhan, come on. Datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Aku mau minta ampun di hadapan Tuhan. Aku mau datang di hadapan Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan mengampuni kamu. Sampai kamu menonton video ini, dia masih nunggu kamu. Dan dia mau bilang, aku terima kamu apa adanya, nak. Mau bentukmu udah gak berbentuk lagi, aku masih nunggu kamu. Aku masih terima kamu. So, ambil keputusan untuk datang sama Tuhan. Kamu bilang tadi, aku mau minta ampun. Apakah Tuhan menerima aku? Jawabannya adalah, yes, Dia nunggu kamu sampai detik ini juga. Dia masih buka tangannya untuk kamu sampai detik ini kamu menonton video ini. Kalau itu kamu, siapapun teman-teman yang menonton video ini, aku nggak tahu apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan. Tapi kalau kalian punya masalah yang sama, kalau kalian punya case yang sama, let's go, kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Hamba bersyukur kalau Tuhan sudah mempertemukan hamba dengan anak-Mu, dengan via Instagram Tuhan. Hamba percaya ada satu dan maksud Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi dia, siapapun dia Tuhan. Apapun yang dia alami, dia mau datang di hadapan Tuhan. Dia mau minta ampun. Biar Tuhan kasih-Mu yang mengubahkan hatinya. Kasih-Mu Tuhan yang membebat hatinya Tuhan. Dia sungguh-sungguh minta ampun di hadapan-Mu. Mari saat ini Engkau yang layakkan dia Tuhan. Mari saat ini Tuhan Engkau yang mensuci kuduskan dia kembali. Untuk dia boleh datang sama Tuhan dan mengaku semua kesalahannya Tuhan. Kami percaya ketika kami mengaku di hadapan Tuhan, saat itu juga Tuhan melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus kasih kemampuan, kasih kekuatan untuk dia boleh melakukan dan taat sama Tuhan. Taat apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi teman-teman di seberang layar yang dimanapun mereka saat ini sedang menonton Tuhan. Berkati mereka, kuatkan dan teguhkan mereka. Apapun yang mereka hadapi, hamba percaya Tuhan Engkau yang beri penghiburan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, semoga video ini memberkati teman-teman. Salam kasih dari aku. Bye-bye. God bless you.